Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Mario Amelia dengan NIM C0C0183031, Prodi Akuntansi A 2018 Universitas Jambi. Dalam mata kuliah Akuntansi Perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dan Bapak Gandhi Wahyu Maulana Zulma. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan pencatatan akuntansi pajak dari pendapatan, penghasilan, dan penjualan. Pendapatan dalam SHK etap yang diatur oleh IAI 2009 yaitu suatu penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Ruang lingkup pendapatan ini diterapkan untuk yang pertama penjualan barang atau baik diproduksi maupun dibeli untuk dijual kembali. Yang kedua pemberian jasa, yang ketiga kontrak konstruksi, yang keempat penggunaan aset oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti atau dividen. Pengakuan pendapatan. Jumlah pendapatan yang timbul karena adanya transaksi dari aktivitas perusahaan biasanya ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli suatu aset berupa barang atau jasa. IAI melalui PSAK nomor 23 tahun 2012 mengungkapkan, pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Definisi penghasilan objek pajak. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang PPh 1984, bahwa penghasilan yang dikenakan pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tambahan kemampuan ekonomis, bahwa yang termasuk penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang didapat oleh wajib pajak dalam tahun pajak yang berkenan. 2. Yang diterima atau diperoleh wajib pajak, maksudnya adalah hanya kepada tambahan kemampuan ekonomis yang telah menjadi realisasi. Yang ketiga, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak itu meliputi penghasilan yang didapat dimanapun juga, baik yang berasal dari sumber-sumber di Indonesia maupun dari sumber-sumber di luar Indonesia. Yang keempat, yang dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk membeli tambahan harta. Merupakan cara menghitung atau mengukur besarnya penghasilan yang dikenakan pajak itu, yaitu sebagai hasil penjumlahan seluruh pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dan sisanya yang ditabung menjadi kekayaan wajib pajak, termasuk yang dipakai membeli harta sebagai investasi. Dan yang kelima, dengan nama dalam bentuk apapun, yaitu dalam penentuan ada tidaknya penghasilan yang dikenakan pajak, dan kalau ada berapa besarnya penghasilan itu, maka yang menentukan bukan nama yang diberikan oleh wajib pajak dan juga bukan bergantung kepada bentuk yuridis yang dipakai oleh wajib pajak, melainkan yang paling menentukan adalah hakikat ekonomis yang sebenarnya. Pengertian penghasilan PPh final pasal 4 ayat 2 merupakan suatu pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang mana sifatnya final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Pemotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini bersifat final. Artinya, pajak terutang harus dilunasi dan diselesaikan dalam masa pajak yang sama. Penghasilan bukan objek pajak pasal 4 ayat 3. Undang-Undang PPh, terdapat beberapa jenis penghasilan yang sama sekali tidak dikenakan PPh. Atau dalam bahasa undang-undangnya, terdapat jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.